Uni. Putri Fitria. Uni. Kemana si Uni? Kayaknya sambil jualan ini beliau. Bentar lagi nih, satu lagi. Karena kan lagi beliau sambil dagang Ustazah. Ya, benar. Matiin dulu coba Sarah. Ntar kita ngobrol-ngobrolnya dimatiin dulu deh. Putri Fitria minta jusnya. Ini kalau dekat diantar ini yang mana? I'm coming. Oh, Uni sudah, Bunda. Ya, silakan. Apa doa Uni? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kepada hadir Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita telah dapat berkumpul secara virtual dalam mengadakan kajian hadis. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Tak sayang, udah pada kenal kali ya. Ya, nggak apa-apa, saya ulang lagi perkenalannya. Perkenalkan saya Fitria. Alhamdulillah saya ditugaskan sebagai Kopas Fasil Hadis. Dan untuk seterusnya saya akan memperkenalkan Ustaz kita pemateri hari ini, yaitu Ustazah kita pemateri hari ini yaitu bernama Ustazah Dewi Urifah LC MPDI. Nama panggilan Ustazah Ifah. Tempat lahir Sidoarjo 17 Agustus 1983. Status menikah. Aktivitas koordinator dakwah BKMT Provinsi NTB. Pekerjaan dosen pendidikan S2. Akun sosial media, akun WA 0877 510 53468, akun FB Dewi Urifah, akun IG Dewi Urifah, alamat Halalmat Pagesangan Indah 9 nomor 3 Mataram Nusa Tenggara Barat. Moto hidup adalah perjuangan tanpa lelah. Nah, itu ada sekilas profil pemateri kita hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita hari ini. Yang pertama, pembukaan sudah saya buka. Yang kemudian tasmik. Tasmik itu membacakan hafalannya di Zoom. Yang ya silakan hadis ke-26 bab muasyaroh adab menghadiri undangan. Jam 20 penyampaian materi oleh Ustazah Dewi Urifah, kemudian membuka tanya jawab jam 20.30 dan jam 21 acara ditutup. Demikian susunan acara kita hari ini. Baiklah, kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa menuntut ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mempersingkat waktu, kita mulai saja acara pertama kita, yaitu acara tasmik. Yang mau tasmik silakan raise hand. Yang sudah ada raise hand ada 3 orang, Sarah, Tipiana, dan Vela. Yang pertama tadi ada Ukti Sarah, silakan. Assalamualaikum Ustazah Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang keberapa ini? 26 ya. 26. Ya. Boleh baca Ukti Sarah. Nah, ini kan hafalan. Bab muasyaroh, adab menghadiri undangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimahan, hendaklah ia datang.
Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4775. Baca apa ngafal tadi? Baca kayaknya tuh. Baca tuh Ustazah. Ya. Harus hafalan, harus dihafal. Iya, ya. belum ya berarti ya 70 lah, belum 100 itu masih membaca. Alhamdulillah. Titi Piana, silakan. Yang mau baca raise hand ya sahabat semua. Baca hafalan ya, jangan baca buku. Tipiana. Atau Belum dibuka. Baik, Uni. ya? Baik. Oh ya, silakan. Ya. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TV Dana SHA 2770377. Hadis nomor 30, bab muasyarah. Adab menghadiri undangan. Nomor berapa hadisnya? Hadis nomor 30, Ustazah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyati." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimahan, hendaklah dia datang. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4775. Masya Allah, mumtaz. Jadi ingat SD dulu ya, kalau ngapal lihat atas gitu matanya. Alhamdulillah. Berikutnya Ustazah Fira, silakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhali. Nama Vela Febrina, ISA 79000293. Bab muasyarah, adab menghadiri undangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila diundang salah seorang dari kalian maka ke acara walimahan, maka hendaklah ia datang. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4775. Ya, barakallahu fikum, mumtaz. Mumtaz, alhamdulillah. Jazakallahu khairan, Ustazah. Wa iyyakum. Satu lagi? Ada tuh Kenjani, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 26 bab muasyarah, adab menghadiri undangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian diundang ke acara walimahan, maka hendaklah ia datang. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4775. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz, Ustazah, Masya Allah, barakallahu fikum. Lancar Jazakallah khair, sekali. Ustazah. Wa iyyakum. Semangat ya. Insyaallah. Wallahi fikum kepada sahabat yang sudah menyampaikan tasmiknya. Saya lanjutnya acara berikutnya yaitu penyampaian materi oleh Ustazah Dewi. Kepada Ustazah Dewi, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya pembawa acaranya dari mana asalnya? Saya asalnya Padang, Ustazah, tinggal di Bandung. Masya Allah, Padang ya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya zal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi shrah lana sudurana yassir lana umurana hasil maqasidana amin Allahumma amin.
sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, yang saya cintai. Masya Allah, meskipun malam-malam masih bersemangat ya. Semoga kita diberikan istiqomah dan bisa meneladani Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin. Dengan bersama-sama terus saling mensupport, saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengajak kepada kebaikan untuk belajar terus ya, apalagi tentang hadis, tentang Al-Quran, Masya Allah luar biasa. Jadi malam yang penuh berkah ini, ya, Insya Allah kita akan sama-sama belajar lagi dan belajar terus. Jadi jangan putus semangat meskipun yang nggak tasmi tetap menghafalkan hadis. Nah, hadis ini kan sangat pendek-pendek ya. Jadi dan nanti kita kupas sama-sama juga. Kadang kita harus update terus untuk ilmu agama itu, karena memang ilmu yang hukumnya wajib itu adalah belajar ilmu agama gitu ya. Bismillah. Jadi tadi kita sama-sama membaca, sama-sama mendengar, sama-sama tasmi. Dalam hadis Rasulullah SAW, idza du'aya ahadukum, kalau engkau semua atau salah seorang dari kalian ya diundang ilal walimati faliyatiha, diundang ke walimah maka datanglah gitu ya. Berarti apa itu? Kalimat perintah gitu. Nah, kalau ke walimah sih, walimah pernikahan apalagi pasti senang banget kalau diundang ya. Bahkan belum waktunya aja misalnya sudah seminggu nih, sudah milih-milih baju, sudah apa itu, pokoknya persiapan lah ya, malamnya nggak bisa tidur kayaknya kalau besok ada undangan walimah itu ya. Malah beli baju baru ya, Ya, apalagi seorang perempuan, aksesorisnya luar biasa gitu ya, Nah, di sini memang yang harus kita pelajari nanti konteks undangan, baik yang mengundang maupun yang diundang. Nah, itu kan banyak hal yang harus kita perhatikan gitu. Jadi nggak hanya sekedar datang, nggak hanya kita wajib aja. Yang pertama memang undangan apapun gitu ya, bukan hanya walimah sebenarnya ya. Jadi undangan itu kan kalau sekarang ada undangan walimah, atau walimah itu apa ya, dalam arti luas syukuran gitu ya, tasyakur lin'am, yaitu mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kita walimatul nikah, ada walimatul urus ya biasanya, ada walimatul khitan, ada walimah biasanya kadang sebelum berangkat umroh, sebelum haji, atau walimah syukuran karena hajatnya, atau lagi ada syukuran karena misalnya lulus sekolah, ataupun yang punya hajat diijabah, biasanya dia mensyukuri nikmat Allah dengan bersedekah, yaitu mengundang. Nah, karena ada hadis lain juga ya, kita yang pertama sebagai seorang yang mengundang dulu nih, kita bahas dulu. Jadi siapa saja orang-orang yang harus kita undang itu ya, tentunya yang pertama itu disyariatkan mengundang itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan orang-orang yang fasik atau orang-orang yang fajir, yaitu orang yang istilahnya orang-orang yang berbuat dosa. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, Nabi juga menganjurkan kita dalam hadisnya, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jadi janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, di sini kita memang dalam mencari teman itu bahkan dianjurkan harus memilih gitu ya. Kadang kan orang bilang nggak boleh nih pilih-pilih teman gitu ya, semua harus kita rangkul. Nah, itu bagus, tapi di sini kita dianjurkan Rasulullah untuk memilih teman yang membuat kita itu menjadi orang yang lebih baik, yang menyemangati kita, yang mengajak kita kepada kebaikan, jangan malah sebaliknya. Nah, itu sangat penting bagi kita ya,
albiah atau lingkungan itu adalah membawa pengaruh yang sangat besar sekali kepada kehidupan kita. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau engkau ingin mengetahui karakter atau moral dari seseorang, bagaimana dia kebiasaannya, maka lihatlah temannya. Nah, cukup lihat dengan siapa dia bergaul. Kalau dia itu bergaulnya dengan orang-orang solih atau orang-orang yang mengajak pada kebaikan, maka dia adalah orang yang baik. Nah, berarti kan teman ini pengaruh banget ya. Jadi kita pernah dengar kan paribahasa kalau kita dekat dengan orang penjual minyak wangi, maka kita juga akan bau wangi, ya enggak? Seperti itu gitu. Nah, yang kedua, ketika kita mengundang itu tidak mengkhususkan undangan itu kepada orang kaya gitu. Jadi nggak boleh. Nah, di sini yang nggak boleh pilih-pilih. Jadi memilihnya itu teman yang takwa, ya, dan itu tidak boleh dikhususkan kita undang, kita spesialkan bagi orang yang kaya saja gitu. Itu pun ada hadisnya ya. Jadi kadang-kadang mohon maaf nih, sering juga saya temui gitu ya. Kadang orang yang kaya itu ditaruh di VIP kayak gitu ya. Sedangkan orang-orang yang miskin beda-beda apa ya? Beda-beda sajian, beda-beda tempat dan yang lain-lain gitu ya. Nah, di situ dalam hadis ya, syarrut ta'amul walimah yud'a ilaihil aghniya dunal fuqara. Apa maksudnya? Sejelek-jelek makanan gitu ya, adalah makanan jamuan resepsi atau walimah yang dimana orang kaya saja yang diundang, tapi tidak ada orang miskin di situ. Nah, padahal orang yang kaya ini berkah rezekinya dengan doaul masakin atau doanya orang-orang miskin. Jadi justru yang membutuhkan untuk diundang itu adalah sebenarnya orang fuqara dan masakin gitu. Nah, ini juga Masya Allah ya, Islam itu sangat syamil, sangat lengkap sekali, mengatur adab-adab mengundang pun sampai ada gitu loh di situ. Nah, selanjutnya bagi yang mengundang juga ya, di acara syukuran atau walimah itu tidak berniat untuk mencari kesombongan atau kebanggaan ya, membanggakan diri atau menyombongkan diri. Namun tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah mengikuti sunnah dan meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti siapa coba? Nabi yang dijuluki sebagai Abu Ad-Difan. Kalau tahu siapa coba? Dijuluki sebagai bapaknya tamu yang suka mengundang orang. Ya, 100, Masya Allah, luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim itu dijulukan atau mendapatkan julukan apa? Abu Ad-Difan. Jadi bapaknya para tamu, orang yang suka menjamu tamu. Nah, karena dalam hadis kan Rasulullah SAW juga mengatakan, "Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Nah, kan kalau kita memuliakan tamu berarti sama dengan memuliakan Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang menyarankan kita, menganjurkan kita meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sebelum lupa ya, jadi ketika ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita juga harus mengikuti mengucapkan sholawat, yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan kata-kata alaihi sholatu wassalam gitu ya. Jadi kata Nabi, umatku yang paling pahit atau yang apa ya, medit, atau medit ya, bakhil, adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut, idza dzukira ismi lam yujib, tidak menjawab. Jadi setiap kali kita mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjawab juga dengan jawaban Sallallahu Alaihi Wasallam atau alaihi wassalam, agar kita benar-benar insya Allah nanti mendapatkan
syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu ketika orang yang mengundang itu, yaitu dia tidak mengundang orang yang punya kendala. Maksudnya apa? Orang yang punya halangan, ya, misalnya nih. Kita mengundang yang orang itu jelas tidak mungkin datang gitu ya. Nah, itu nggak usah diundang karena mungkin dia ada masalah atau nggak mau kita undang, ya nggak usah biar tidak memberatkan dia. Nah, itu adalah adab-adab dari kita yang mengundang dulu. Jadi kita harus mengetahui dari dua sisi, dari yang mengundang bagaimana, yang diundang juga bagaimana. Nah, ini yang akan kita bahas dalam hadis tadi, ya. Yang pertama adalah adab untuk memenuhi undangan. Nah, tadi kan sudah disebutkan kalau kita ada undangan maka wajib bagi kita untuk mendatanginya gitu ya, kalau tidak ada uzur syar'i. Nah, kita bahas hadis ini ya. Benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada kita kalau kita ada undangan kapanpun dimanapun. Nah, seperti ini kan undangan ya, kita diundang untuk mengikuti kajian. Nah, itu kan undangan juga ya. Nah, itu kalau kita tidak ada uzur, apalagi undangan kajian itu kan luar biasa manfaatnya gitu. Bukan hanya sekedar kita hadir saja, bahkan memang di undangan manapun itu ada berkah silaturahimnya yang yang kadang orang itu tidak mengetahui tapi bisa merasakan. Insya Allah kita semua bisa merasakan ketika kita menghadiri undangan itu luar biasa ya, ada rasa bahagia, ada rasa keberkahan di situ, dan juga kita mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru gitu ya. Insya Allah Allah janjikan juga bagi orang yang senang bersilaturahim itu, dia akan mendapatkan berkah dari silaturahim. Apa itu? Dibilangnya panjang umur gitu ya. Silaturahim bisa memperpanjang umur, artinya apa? Umurnya itu lebih berkah lagi gitu di situ. Nah, apa saja ketika kita mendapatkan undangan itu adabnya. Jadi Nabi sendiri ya, dalam hadis lain juga dikuatkan. Nabi mengatakan, lau du'aitu ila quraisyatin la ajabtu. Nah, Masya Allah, jika aku diundang untuk menghadiri jamuan bahkan di situ apa? Nabi mengatakan jamuan makan kaki. Kaki apa? Kaki kambing atau kaki sapi. Nah, walau ahliya ilayya ra'un laqabiltu. Bahkan kalau dihadiahi dengan kambing pasti aku terima. Nah, orang yang diundang datang terus dia menepati undangannya itu kan membahagiakan ya, membahagiakan orang yang mengundang. Sedangkan kita tahu membahagiakan orang lain itu sama seperti apa? Sedekah, ya kan? Sama seperti sedekah. Jadi kita membuat hati saudara kita bahagia, membuat senyum, membuat tertawa. Dengan salah satunya menghadiri undangan itu adalah sama kita dengan bersedekah. Nah, undangan itu tidak adab dari orang yang diundang itu segera memenuhi undangannya, jangan mengolor-ngolor waktu gitu ya. Kalau misalnya dia diundangnya itu jam 11, ya kalau bisa jam 11 sudah datang seperti itu. Tapi insya Allah saya yakin nih, kalau sudah urusan walimah nih, bahkan belum jam 11 sudah siap banget gitu ya. Telepon-teleponan, ayo barengan gitu, semangat, sudah selfie-selfie, sudah pokoknya paling semangat dah ke mama kalau diundang acara walimah itu. Nah, di situ artinya apa? Dia undangannya itu juga tidak membedakan yang undang. Baik yang undang itu orang kaya maupun orang miskin, itu sama saja, hati kita juga harus senang, terus nggak boleh menunda-nunda waktu seperti yang ketika kita ngundang gitu juga nggak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Nah, ini kan ada cerita memang ya, untuk masalah tidak boleh membedakan antara undangan orang yang miskin dan yang kaya ini, karena apa? Akan menimbulkan kesombongan ya, kalau yang diundang nih hanya orang-orang yang punya nama, orang-orang yang tertentu, berarti kan
menimbulkan rasa kebanggaan atau rasa sombong ya. Padahal ada hadis juga dia diriwayatkan ya bahwa Hasan bin Ali radhiyallahu anhum berjalan, yaitu beliau itu berjalan melewati orang-orang miskin ya yang sedang mengabarkan dia makan bareng-bareng kayak gitu, ada roti yang ditaruh di atas daun di tanah kayak gitu, dan mereka makan bersama-sama gitu. Dan Sayyidina Ali ini lewat gitu ya, dan mereka berkata kepada Hasan bin Ali, maaf, Hasan ini lewat dan diundang gitu, ayo mari makan wahai cucu Nabi gitu ya. Sedangkan apa yang dilakukan Ali boleh gitu, dan Ali mendatanginya, masya Allah, agar agar dia bisa berbaur dan tidak sombong gitu. Jadi siapapun yang mengundang kita harus wajib hukumnya untuk menghadiri atau mendatangi. Nah, karena itu nggak boleh bagi kita untuk membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita diundang gitu ya, kalau kita diundang maka dipenuhi. Fa in kana shaiman. Nah, ini hadis lain juga. Kalau kita puasa gitu, fal yusolli, maka doakan orang yang mengundang kita. Wa in kana muftiran fal yut'am. Kalau kita berbuka ya kalau disuguhin harus makan. Nah, ini kalau makanan yang disukai mah jangan tanya ya, pasti langsung dimakan. Nah, ini masalahnya kalau yang disuguhkan tuh misalnya nggak kita suka. Nah, itu sebaiknya kita makan meskipun nggak banyak gitu ya. Tapi untuk menyenangkan hati orang yang mengundang itu, kita dianjurkan tetap makan. Kalau kita puasa sunnah, itu boleh kita membatalkan puasanya karena menghormati yang mengundang. Kalaupun kita nggak membatalkan, kita misalnya disuguhi berkali-kali, ditawari berkali-kali, maka kita bilang dan kita doakan orang yang mengundang kita, seperti itu. Nah, kadang kan bingung ya, gimana nih udah terlanjur kita puasa sunnah, kalau kita puasanya wajib atau untuk nyaur utang ya jangan dibatalin, yang boleh dibatalin itu hanya puasa sunnah saja. Nah, ketika kita datang menghadiri undangan itu niatkan untuk apa? Untuk menghormati undangannya, masya Allah ya. Jadi dengan niat tadi untuk menghormati undangannya tadi, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Kembali lagi karena semua itu yang kita amalkan itu berawal dari apa? Dari niat kita. Jadi satu amal akan memperoleh banyak pahala kalau kita niatnya juga benar gitu ya. Yang pertama tentu apapun yang kita lakukan niatnya adalah lillahi ta'ala, adalah karena Allah Ta'ala. Boleh nggak niat banyak? Boleh banget. Yang kedua kita niat menghormati dari yang mengundang. Yang ketiga kita niat bersilaturahim. Yang keempat kita niat mencari ilmu dan lain-lain. Insya Allah semakin banyak kita niat baik, maka semakin banyak juga pahala yang kita miliki. Hendaklah juga ketika kita diundang itu membuat apa? Membuat menunggu. Nah, tadi ya menunggu bagi yang mengundang. Entar dulu saya mau terakhir-terakhir aja. Nggak enak awal-awal apa dengan alasan-alasan. Nah, padahal misalnya ya kalau undangan banyak kayak gitu kan orangnya nggak tahu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang diundang tuh hanya 3 orang atau sedikit yang bisa diabsen lah sama tuan rumah. Nah, itu kan nggak baik ya membuat tuan rumahnya menunggu-nunggu seperti itu. Nah, kalau kita ini masuk rumah ke rumahnya orang yang undang itu harus bersikap tawadhu. Jadi nggak boleh kita menonjolkan diri kita, nggak boleh kita sombong gitu ya, nggak boleh kita ya istilahnya namanya kita tamu harus menghormati tuan rumah bagaimanapun, apapun jabatan kita atau bagaimanapun yang mengundang, tetap kita wajib bagi kita untuk menghormati sohibul bait, jadi atau tuan rumah. Nah,
ketika kita kita menghadiri undangan juga disyariatkan untuk ketika dihidangkan itu disyariatkan atau kita dianjurkan oleh Nabi untuk mengambil Yang pertama membaca basmalah dulu. Yang kedua mengambil makanan yang ada di depannya. Jadi kita jelaskan dengan konteks masing-masing ya. Biasanya kalau prasmanan kayak gitu nggak apa-apa karena kita kan jalan milih gitu ya, dikasih kebebasan milih silahkan. Tapi kalau dia itu misalnya prasmanannya itu kita duduk bersama terus dihidangkan makanan kayak gitu. Nah, adabnya setelah kita membaca doa, kita memilih atau mengambil makanan itu yang terdekat dengan kita. Jangan sampai yang jauh-jauh kita ngambil atau minta tolong sama teman pingin ini itu gitu. Nah, itu tidak dianjurkan sama sekali. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita menjadi seorang kita kembangkan di sini karena kita hubungannya dengan mengundang gitu ya. Kalau kita diundang, kita datang misalnya nih acaranya berapa hari. Nah, ini hubungannya lagi dengan tamu. Nah, tamu itu kalau dalam hadis berapa hari? Kalau tamu itu, halo, berapa hari kalau kita bertamu? 3 hari. 3 hari. Nah, setelah itu, jadi 3 hari itu adalah adab dari bertamu dan kita harus menghormati tamu selama 3 hari. Terus apakah setelah 3 hari tidak kita hormati? Nah, selebihnya kata Rasulullah itu adalah sedekah. Nah, sedekah kita. Tapi bagaimanapun tetap kewajiban bagi kita, misalnya kalau sohibul bait, tuan rumah harus menghormati tamu. Dan kalau kita menjadi tamu harus harus tahu diri atau sopan santun, artinya kalau tuan rumah itu tidak mempersilahkan kita untuk tinggal lebih lama lagi, ya kita harus pamit kalau sudah lebih dari 3 hari. Nah, kalau kita menghadiri undangan itu juga harus adatnya itu ya paling tidak bersalaman gitu ya, menemui tuan rumah. Nah, jangan sampai tuan rumah itu nggak tahu kita hadir gitu, karena hubungannya tadi kita kan niat menghormati nih, membahagiakan tuan rumah. Misalnya kalau tamu banyak banget, nggak tahu sudah, yang penting kita datang. Toh nanti tahu kita bawa amplop, nah bukan itu sebenarnya gitu ya. Tapi kebahagiaannya ketika kita menemui, terus kita silaturahim sama tuan rumah, nah itu beda. Jadi mereka akan merasakan senang banget karena kita undang. Nah, seperti itu mungkin nanti kita akan kembangkan lagi atau lebih bagus untuk diskusi, karena saya yakin teman-teman ini banyak hal yang belum kita tahu. Insya Allah kita sama-sama belajar bersama. Ayo, silakan untuk saya kembalikan lagi kepada pembicara. Silakan dibuka forum diskusinya. Ya, baik Ustazah, jazakillah khairan katsiran atas materi yang diberikan. Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Para umhat semua, kita sudah dengarkan materi dari Ustazah kita. Dari yang tangkap dari Ustazah tadi, yaitu apabila kita diundang ke walimahan, kita wajib hadir. Nah, jadi untuk menghormati yang mengundang kita itu, kita harus wajib datang dan menunjukkan kalau kita datang pas kita ada di undangan itu, kita bersalam sama yang mengundang kita salam, tandanya kita hadir ke undangan tersebut. Dan apabila kita disuguhi makanan, ambillah makanan yang terdekat dengan kita, jangan yang jauh-jauh gitu ya, yang terdekat saja. Nah, begitulah sekilas dari Ustazah. Jika ada pertanyaan kepada partisipan, dipersilakan untuk bertanya. Sudah ada satu pertanyaan di kolom chat, saya bacakan. Ini ada titipan pertanyaan katanya dari Ustazah Kamila. Izin bertanya Ustazah, sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat kita kalau dalam suatu undangan seperti walimah, sunat, dan lain, orang yang diundang akan memberikan tanda
tanda mata baik uang atau hadiah. Bahkan sampai dianggap biasa ketika orang yang diundang tidak hadir, tetapi memberikan hadiah atau amplop sebagai tanda bahwa orang tersebut sudah memenuhi undangan. Bagaimana Islam memandang hal ini? Baik. Langsung jawab atau dibacakan soal berikutnya? Nah, bisa. Bisa, langsung kita jawab aja. Berarti ini yang diundang itu uzur gitu ya. Jadi kita kan memang biasa ya kalau menghadiri walimah itu memang tuan rumah juga menyediakan kotak gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu kita bahas itu kalau makanya tadi kalau kita diundang itu bersilaturahim ke orangnya. Jadi minimal insya Allah ya kita sendiri aja kalau kita ngundang orang terus ketemu itu seneng banget. Nah, kalau masalah hadiah atau amplop lah ya istilahnya itu. Nah, biasanya kan tuan rumah menyediakan nih. Nah, itu yang kalau menurut saya ya, kita itu sedekah kan dianjurkan untuk ikhlas ya. Jadi apa itu? Kalau kita sedekah dengan tangan kanan kan, sedekah kita kan tangan kanan, usahakan tangan kiri itu jangan sampai tahu. Nah, biasanya kita amplop itu kan dikasih nama sampai, apalagi jelas gitu ya namanya. Ini alamatnya ini, terus apalah gitu ya biar diketahuin. Nah, sebenarnya kan nggak kewajiban juga. Kita kewajibannya adalah menghadiri undangan, tidak kewajiban untuk memberi hadiah. Nah, hadiah itu kan mubah ya. Jadi kalau boleh, kalau kita memberikan hadiah kan hukumnya boleh. Dan itu hukumnya hadiah itu kayak sedekah gitu ya. Nah, kalaupun memang sudah menjadi adat atau tradisi, bahkan sudah menjadi kebiasaan, jadinya nggak enak gitu kalau nggak bawa apa-apa itu. Sampai kadang orang memaksakan gitu ya. Ya Allah ini sebenarnya nggak ada, tapi gimana lagi masa kita lewat aja gitu kan, nggak mungkin. Kalau misalnya saya nggak ngasih, terus nanti orangnya tahu saya datang kok nggak ada amplopnya sampai misalnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itu yang harus kita edukasi. Jadi hadiah atau amplop itu nggak usah kita kasih nama kita. Nah, terus gimana Ustazah nanti ya dia nggak tahu dong kalau kita ngasih banyak. Nah, kita niatnya itu mau dibalikin, mau ngutangin apa mau ngasih hadiah gitu loh. Jadi kan niat kita kan yang salah sebenarnya itu. Kalau misalnya sedikit aja nggak punya uang, nggak dikasih nama amplopnya. Kalau pas banyak gitu ya. Nah kadang malah ya beliau nggak sempat hadir tapi nitip amplop Ustazah. Ya, saya paham pertanyaannya. Ini saya jelaskan dulu di sini gitu, biar kita mengedukasi diri kita. Nah, kalaupun dia nggak sempat hadir, nitip ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya, karena dia uzur syar'i. Nah, nitipnya itu adalah sebagai tanda cindera mata, ini loh perhatiannya gitu. Mohon maaf nggak bisa hadir, nih ada titipan. Nah, biasanya malah tuan rumah kan nitipkan itu balik ya. Nitipan yang istilahnya seperti itu. Nah itu kalau ada tetap budaya nggak masalah, cuma yang kita edukasi ketika kita bersedekah ya sudah nggak usah dikasih tahu gitu, istilahnya kita ikhlas saja, mau orangnya tahu mau nggak, mau balikin atau enggak. Nah biasanya kan nggak, pokoknya harus tahu lah besar-besar namanya sampai alamatnya gitu kan. Sampai misalnya kalau satu komplek itu ada 2 nama, dia dikasih nama siapa yang pokoknya yang penting dia tahu itu kita kan kayak gitu. Nah, langsung saya sambung aja ya, biar cepat itu di chat ada pertanyaan kedua. Kadang-kadang dalam undangan walimah, Ana pernah sulit mengambil keputusan karena banyak undangan pada hari yang sama, Masya Allah, yang penuh dengan undangan ini ya. Pada hari yang sama selain tempatnya berjauhan, Ana juga keletihan karena sudah beberapa tempat sehingga ada yang tidak dihadiri. Terkadang ada juga yang ngundang kita tidak mengenal sama sekali sehingga kita hadir pun mereka tak kenal kita. Biasanya bertemu muka juga nggak kenal kita. Ya, Assalamualaikum. Tapi nggak kenal ya. Enggak lah, sholat asar. Jadi gini, undangan itu pasti banyak gitu ya. Kadang-kadang berbarengan. Apalagi kalau di Ahad gitu ya. Musim-musim pengantin nasional gitu. Undangannya bareng-bareng gitu. Bingung nih mau kemana gitu.
Nah, kalau undangan itu yang wajib ya yang undang duluan gitu. Nah, adapun bisa dijangkau atau enggak, itu kita kembalikan lagi kepada kondisi kita. Kalau terlalu jauh, nggak memungkinkan bagi kita untuk menghadiri, ya kita meminta maaf kepada yang undang gitu. Mohon maaf karena kondisi atau karena kesibukan atau hal yang lain, atau misalnya bareng-bareng undangannya satu tetangga, satu teman teman kita tapi tempatnya jauh dan kita nggak mungkin hadir gitu ya. Jadi kita sampaikan permohonan maaf kita untuk tidak menghadirinya. Apalagi sampai keletihan tadi. Nah itu kan sudah ada uzur syar'inya. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi menghadiri undangan itu kan wajib Ustazah. Jadi kalau berarti dosa Ustazah. Nah, jadi wajib itu kan memang kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggal dosa. Nah, dalam kewajiban itu kalau ndak ada uzur syar'i, tapi kalau ada uzur syar'i dia nggak menghadiri ya nggak dosa karena dia ada uzur gitu. Uzur itu apa? Uzur syar'i itu tadi seperti dia nggak bisa menjangkau, udah diizinin sama suami, atau kondisi yang tidak memungkinkan, kita ada kewajiban lain di rumah, ngurus anak-anak, pekerjaan belum selesai, dan macam-macam gitu. Seperti itu. Oh, kalau kayak gitu boleh Ustazah ya? Boleh Ya, kan? saya Ustazah kan diundang. Nah, saya kan jualan Ustazah. Kalau ditinggalkan ya saya tutup tokonya. Jadi saya nggak hadir Ustazah. Jadi saya nitip amplop aja gitu Ustazah. Nggak apa-apa itu Nah, Ustazah. kalau nitip setiap hari, ya nanti nggak ada yang undang loh. Bercanda. Nah, tapi kalau punya toko ya, masa nggak pernah menghadiri undangan, ditutup nggak apa-apa gitu sesekali kan? Jadi insya Allah dengan menghadiri undangan nggak bikin kita miskin juga gitu ya gitu. Jadi artinya insya Allah jalin silaturahim itu nambah rezeki juga, apalagi yang jualan. Nah biar apa ketemu teman-teman, mampir ya nanti pulangnya di toko kita, nah, kan? Jadi nambah relasi, nambah rezeki lagi gitu ya. Kan juga nggak lama ngadirin undangan itu kan, nggak seharian penuh gitu. Jadi kalau uzur-uzur syar'inya itu misalnya bekerja yang bisa diundang ya ditinggal, apalagi kalau toko sendiri kan bisa ditinggal ya, atau ada karyawannya bisa ditinggal, ya kita wajib menghadirinya gitu. Jadi paling enak itu memang jangan apa ya, jangan bekerja yang kita nggak bisa kemana-mana, jangan. Itu nanti kita terbelenggu oleh pekerjaan, kita nggak bisa silaturahim, nggak bisa nambah-nambah teman, nah itu malah sempit nanti rezekinya seperti itu. Ya Aina silakan yang mau bertanya boleh langsung ke banyak di chat room chat Ukti Fitri, dibacakan aja. Banyak banget di room chat. Dari Ukti Risma juga, Ustazah Risma, Ukti Sabila, Ukti Imas, dibacakan Ukti Anjani, banyak sekali. Silakan. Atau langsung kita baca ya? Ya, silakan. Ya, kayaknya Ukti Fitri ya bingung disuruh baca banyak-banyak nanti ya. masih ngitung untuk besok ini. Nah, yang pertama lagi ya dari Sabila. Oke, Sabila. Apakah ada perbedaan hukum antara undangan pernikahan dan undangan acara lain? Tadi Ustazah Risma juga terlewat, Bu Ustazah. Ya, ada yang terlewat di atasnya. Risma di atasnya. Baik. Bentar, saya tak manja dulu. Oke. Yang dangdutan itu saja. Acara dangdutan. Ya, diundang ke acara walimah. Yang kita tahu di acara walimah itu ada dangdutan atau berbaur lawan jenis, standing party, apa boleh atau tidak hadir. Nah, tadi kan kita yang belajar mengundang itu hendaknya orang yang bertakwa gitu ya. Jadi bukan orang yang fasik atau tajir. Nah, sebenarnya gini, menghadiri undangan itu kan hukumnya wajib. Dan kita tahu nanti gimana nih walimah, sudah jelas nih di
di undangannya ada tulisan hiburan dan hutan atau apa, itu kan sudah tahu ya biasanya ya acaranya ada pengajian atau. Nah, kalau itu misalnya nih kita menjadikan madorot bagi kita, apalagi dia ada ikhtilat gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Kalau itu menjadikan madorot bagi kita ya nggak apa-apa kita nggak hadir. Tapi kalau itu nggak menjadikan madorot, kita hadir sebentar, yang penting ketemu tuan rumah dan nggak ikut apa ya berbaur dengan mereka, itu kan nggak masalah sebenarnya ya. Jadi kadang di masyarakat kan memang sekarang itu nggak bisa kita hindari ya, pasti ada yang seperti itu di kampung di mana itu. Terus apakah kita apa ya acu tak acu dengan undangan mereka? Nggak boleh dong gitu istilahnya. Dan Islam itu diterima karena akhlak Nabi. Nah, akhlak Nabi itu kan bisa merangkul ya semua, bisa merangkul di apa ya dari semua kalangan gitu. Bahkan orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu banyak yang masuk Islam karena tertarik akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita aja sebagai seorang muslimah kadang memandang sebelah mata orang yang belum dapat hidayah, orang yang belum belajar ilmu agama, kita pandang sebelah mata, terus bagaimana kita syiar dengan mereka kayak gitu. Nah, artinya apa? Kita jelas dong menghormati tetangga kita yang mengundang kita. Caranya apa ya? Dengan sopan santun kita datang, kita menghadiri mereka, dan kita nggak apa ya, nggak boleh berbaur. Kalau ada ikhtilat kayak gitu ya nggak usah gitu. Jadi kita bisa menjadi contoh yang baik di sana. Justru itu adalah jalan syiar kita. Jangan sampai malah enggak nanti gini. Nah itu kan tergantung kepada kita. Kalau kitanya bisa jaga diri, bisa menjaga pandangan, yang penting menghormati yang mengundang, setelah itu kita pulang kan nggak masalah. Itu kalau bagi kita. Jadi jangan apa ya, jangan menutup diri, jangan memandang sebelah mata dimanapun kita berada. Kita menjadi muslimah yang baik, kita meniru akhlak Nabi kan. Nabi kan selalu datang nih kalau diundang. Dan di situ pasti menjadi penyejuk gitu, Masya Allah ya. Nah itu setelah itu apa perbedaan hukum antara undangan pernikahan dan undangan acara lainnya? Sama saja, mau dia bilang ulang tahun, mau pernikahan, mau apa saja, yang undangan itu kan apa dia berbentuk tasyakur ni'am tadi, mensyukuri nikmatnya, kita datangin. Aku nggak ada pernikahan pun hanya undangan makan-makan misalnya ya, undangan doa ya, selalu kita datangi kalau itu mereka mengundang kita karena hukumnya wajib. Nah, selanjutnya tadi sudah terjawab ya, kalau ada waktu yang bersamaan tadi sudah kita jawab. Yang satu pernikahan, yang satu arisan keluarga. Nah, sebenarnya bisa kita siasati sih ya undangan meskipun dua itu. Jadi undangan kalau di zaman sekarang itu kan nggak kayak dulu ya, ada acaranya dari awal sampai akhir gitu. Biasanya itu sebentar, jadi kita bisa berbagi waktu. Kalau ada arisan keluarga kan kayak acara resmi, jadi kita arisan dulu mungkin sampai selesai baru ke pernikahan gitu, meskipun agak lambat kan nggak masalah gitu ya. Nah karena silaturahim keluarga itu memang lebih utama juga. Selanjutnya apabila kita sebagai pengundang, kita mengundang seorang yang dengan diam-diaman karena ada masalah, dengan niat menghormati tapi tidak terlalu mengharapkan. Misal datangnya syukur, kalau nggak datang ya nggak apa-apa. Seperti kewajiban, menggugurkan, yang penting kita sudah mengundang. Iya boleh, maka malah bagus gitu ya. Jadi kalau ada masalah biar kita menjalin silaturahim lagi, memperbaiki hubungan itu kan dengan mengundang ya. Rasulullah aja jadi sering dizolimi oleh orang-orang kafir itu, malah Rasulullah sering mengundang mereka gitu ya, mengasih makanan. Siapa yang apa sering mengajak Rasulullah, sering mengolong-olong, kalau mereka sakit Rasulullah datang. Nah seperti itu. Sama kalau kita ada masalah kita undang, terus justru ada kesempatan bagi kita untuk meminta maaf, menghormati dia. Kalaupun dia nggak datang ya nggak apa-apa, yang penting kewajiban kita kan sudah mengundang gitu ya. Nah ini lagi bila diundang ke acara walimah kita tidak tahu. Oh ini sudah tadi ya.
Bismillah, saya mau tanya. Awalnya orangnya nggak ngundang, tapi karena orang itu bertanya apakah ada yang kelewat, terus ada yang ngingetin. Si Anu belum, maka diundanglah orang itu. Apa harus datang sementara yang punya walimah nggak inget? Ya jangan itu juga ya, baperan. Namanya baper kan. Oh, aku nggak diundang gitu, jadi dia aja lupa kok gitu ya. Jadi kita tuh punya hati tuh yang luas gitu ya. Jadi orang tuh biasa kan lupa, itu namanya orang ya sering lupa, itu biasa. Jadi justru bahagia aja, happy aja kita itu gitu. Jadi bismillah, kalau ada perasaan-perasaan seperti itu dibuang gitu ya. Kalau hati kita sempit itu nanti ya gitu jadinya gitu, nggak bagus, nanti jadi menjadi hati yang sakit gitu. Jadi tetap kita datang aja gitu. Memang orangnya lupa kok gitu. Kita kan husnuzon ya. Jangan suudzon. Kalau kita suudzon berarti oh dia memang kayaknya sengaja ngundang kita, malah kamu ingetin, aku nggak enak nih datang kalau nggak dia gitu ya. Nah itu baper banget namanya. Kalau nggak ada undangan apa? Bukan nggak ada undangan kan, pertanyaannya ini ada yang ngingetin si Anu belum diundang, maka diundanglah orang itu. Nah yang bertanya kan begitu, tapi kalau nggak diundang ya jangan datang. Kita judulnya apa tadi? Menghadiri undangan. Kalau nggak diundang justru nggak boleh datang gitu. Nanti tuan rumahnya jadi sedih nanti. Iya. Iya ya Ustazah ya. Nanti tamu tak diundang ya Ustazah. Iya. Iya benar-benar. Kayak judul lagu dong, tamu tak diundang. Iya, tamu tak diundang ya. Tapi kalau tetangga sendiri bagaimana Ustazah? Umpamanya tetangga sendiri mungkin lupa ya, mungkin lupa ngundang kita nih. Apa harus kita nggak datang juga, kan nggak enak juga ya Ustazah ya. Gimana itu? Masa ada. Ya kalau nggak ada masalah ya tetap lupa. Kalau jangan, kalau memang nggak diundang ya nggak usah baper, nggak apa-apa. Kita banyak acara kok. Sekalipun ini tetangga gitu Ustazah. Iya kan, kalau misalnya baik-baik saja itu ya lupa, kita husnudzon aja gitu. Jadi makanya biasakan kita itu apa ya, menjalin kerukunan antar tetangga, jangan nunggu diundang dulu. Nih tetangga kayaknya lagi susah kita bantu, lagi senang juga kita datang, ada apa gitu, sekedar apa menyapa, assalamualaikum gitu kan, lewat-lewat tuh. Tapi kalau kita nggak sering komunikasi, aneh aja, nggak ada apa-apa datang, ya nggak? Tapi kalau Iya sering betul Ustazah. kalau sering komunikasi, sering silaturahim gitu, biasa dia. Misalnya nih ada tukang sayur lewat ya, contoh yang gampang aja gitu kan. Yang betul. Kenapa? Kita juga, kenapa kok rame-rame, ada apa? Nah itu kan, nggak apa-apa, basa-basi kayak gitu. Biar ya. jadi kita peduli juga sama tetangga gitu. Apakah dia kesusahan atau dia seneng gitu ya. Nah, mungkin ada yang bisa kita bantu. Nawarkan enggak apa-apa. Jadi kita jangan cuek aja. Jaga image aja gitu. Enggak, kalau enggak disuruh enggak mau gitu. Malu-maluin. Enggak juga. Tapi pernah Ustazah tetangga nih ada acara nih. Mungkin lupa, memang lupa ya. Tapi boleh ya kita ingatkan, kok katanya ada undangan, kok nggak ngundang saya sih? Boleh kan begitu? Boleh, nggak apa-apa. Oh iya. Minta begitu, boleh ya. Bagus itu, yang penting nggak gengsian lah jadi orang itu. Iya, mengingatkan. Yang nggak boleh itu gengsian, baperan gitu, nggak peduli ya, acu-acu sama tangga itu nggak bagus nanti, karena tangga itu ya gimana orang yang paling kita dekat dengan kita itu tetangga. Coba betul. matiin Orang jauh lupa yang ditelepon siapa? Tetangga kan? Iya betul. Terus kucingnya hilang, yang ditanya juga tetangga ya kan? Anaknya nggak pulang-pulang, yang ditanya juga tetangga. Jadi memang luar biasa kan, makanya kita itu adab kita sama tetangga itu juga harus kita hormati, sama seperti tamu kan, hadisnya sama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, maka muliakan tetanggamu. Nah itu butuh waktu, jangan nunggu diundang dulu, jangan nunggu ada acara. Jadi perbaiki silaturahimnya dengan tetangga gitu.
Tapi jangan juga sih terlalu kepo, setiap hari nanyain, setiap hari meduliin gitu, apalagi deket-deket dengan suaminya. Aduh, janganlah ya. Jadi maksudnya sewajarnya gitu ya. Jadi jangan terlalu terlalu itu banget, nanti jadi suka gibah gitu ya. Jadi sekedarnya. Jadi usahakan kita menjalin hubungan baik, bersilaturahim dengan tangga. Karena apapun nanti ada orang itu pasti tanyanya juga ke tetangga, ya enggak sih? Nah, seperti Betul saja. ya. Jadi pasti tanya tetangganya gimana orang itu. Siapa tahu ada yang mau melamar anaknya. Kan kalau berbuat baik pada tetangga, oh itu baik banget. Coba kalau nggak pernah silaturahim, aduh jangan deh. Orangnya sombong, nggak pernah nyapa gitu. Pasti kan kayak gitu. Kabur ya saja ya. Islam itu sangat sempurna sekali gitu, mengajarkan kita untuk apa? Untuk bersilaturahim kepada tetangga itu luar biasa. Kita diundang, nggak bisa hadir pada hari H, terus kita datangnya 2 atau 3 hari kemudian, nggak apa-apa. Kan kita minta maaf, mohon maaf ya gitu. Kemarin nggak bisa karena bareng-bareng gitu. Tetap dia akan memahami, nggak mungkin marah-marah gitu ya. Nah, mana yang didahulukan, walimah atau pengajian? Kalau kita pengundang, apakah ada ketentuan lebih banyak tetangga atau orang yang tidak mampu? Namun, juga sekian persen untuk teman yang kebetulan mampu karena hubungan kerja. Jadi yang diundang itu, kalau kita punya hajat, tentunya yang paling dekat adalah saudara dan tetangga. Ya, saudara dan tetangga. Kalau misalnya nih keterbatasan dana gitu ya, jadi jangan sampai ada kecemburuan sosial gitu. Nah, itu kadang-kadang terjadi juga. Ini undangannya hanya RT 1 dan RT 2. Nah, itu kan kalau memang pakai RT ya RT-nya saja sama ditambah dengan saudaranya gitu kan, atau teman-teman dekatnya. Dan kalau satu RT kan nggak kita pilihin ya, baik itu yang kaya maupun yang miskin, yang penting satu RT kayak gitu. Nah itu memang harus kita pertimbangkan, ngundang seperti itu jangan sampai ada orang yang tersinggung atau merasa, waduh ini pilih-pilih ya undangannya. Nah sering kan kayak gitu ya terjadi. Jadinya menimbulkan menimbulkan zon gitu yang tidak baik. Curhatan teman saya. Oh, tadi curhatan teman. Oke. Jadi kalau kita menghadap dari pengundang tadi, yang penting tidak ada niat untuk membeda-bedakan. Oh dia tidak dekat, dia tidak pernah nyapa enggak. Kalau tetangga itu ya wajiblah bagi kita untuk mengundang. Kalau kita ada seneng-seneng karena susah pun yang datang pertama itu pasti tetangga seperti itu. Ada lagi? Mana orang saja mau bertanya boleh saja. Oh boleh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya punya teman saja kan, ceritanya misalkan beliau udah nih, kita kan udah janjian misalkan ayo kita makan-makan misalkan gitu saja. Terus udah gitu beliau udah belanja tuh, udah belanja, udah masak, pokoknya belanja masak banyak gitu kan untuk mengundang tamu. Nah teman-teman saya ini ada yang nggak datang gitu. Kita udah janjian datang. Terus tiba-tiba nggak datang gitu. Nggak tahu alasannya apa gitu. Itu gimana tuh Ustazah? Menurut Islam tuh Ustazah. Kalau misalkan sakit atau itu masih mending gitu ya Ustazah. Terus tapi beliau bilangnya insya Allah. Tapi kan kalau insya Allah kan berarti datang ya kan Ustazah. Istilahnya kalau kita merasa insya Allah datang gitu kan. Kita pikiran kita gitu ya. Kecuali kalau misalkan sakit atau apa. Tapi tiba-tiba nggak datang. Sedangkan beliau tuh udah masak banyak gitu kan, jadi mubazir. Akhirnya yang nggak mubazir juga sih dibagi-bagikan juga yang datang di situ. Cuman kan harusnya kan kalau misalkan kalau misalkan itu kan jadi kan patungannya nggak begitu banyak gitu kalau misalkan orangnya banyak datang ya Ustazah ya. Kalau di Jepang kan semua mahal gitu kan Ustazah kan. Jadi kalau misalkan itu jadi sedikit gitu saja, jadi mahal gitu. Gimana tuh saja kalau misalkan menurut Islam saja? Kalau seperti itu, orang yang membatalkan tanpa sebab gitu. Ya. Jadi kalau kasus saja. Wa'iyyakum ya.
Jadi kalau kita ngundang itu biasanya memang kalau kita diundang kan nggak boleh bilang iya kan, insya Allah bisa gitu. Jadi insya Allahnya itu harus diteruskan, nggak insya Allah saja gitu ya. Insya Allah itu kan semoga Allah menghendaki gitu ya. Soalnya saya juga sering kan mau diundang, bisa nggak ngisi Ustazah? Insya Allah bisa. Nah, karena saya ingin bisa hadir, jadi insya Allah bisa. Semoga Allah menghendaki bisa. Nah, kalaupun dia tidak hadir gitu ya, memang kita kan sudah kewajiban kita mengundang. Nah, kalau nggak hadir ya nggak usah kecewa gitu, meskipun manusiawi ya pasti nanti kecewa gitu. Tapi kan kita hubungin, coba teman kita tadi kalau itu makan sama teman-teman ada apa gitu kan, kok nggak bisa hadir, ini kita sudah masak banyak nih, ayo kita tunggu. Nah, kalau memang dia nggak hadir ya nggak usah kita paksa juga gitu. Mungkin ada hal lain yang memberatkan dia untuk datang meskipun dia nggak ada uzur, sebenarnya ada uzur syar'i tapi dia nggak bisa ngomong kan nggak tahu juga kita ya. Mungkin dia pas hatinya nggak enak atau ada masalah sendiri nggak enak pergi kan bisa jadi ya, itu juga uzur syar'i gitu yang nggak bisa kita ketahui, artinya seperti itu. Nah tadi kan sudah terjawab, misalnya kalau sudah masak banyak ya sudah kita sedekahkan, toh pahalanya 2 kali, kita sudah dapat pahala mengundang, pahala sedekah buat yang lain juga. Memang kalau kita ada rezeki banyak, ngapain pesen sedikit? Pesen aja banyak dengan niatkan, nanti kita bagi sedekah gitu ya. Nah, kembali lagi sekarang undangan ini ya, termasuk menjawab pertanyaan yang tadi, undangan itu kan macam-macam. Ada undangan syukuran kita dengan teman-teman, misalnya nih dengan tetangga. Nah, itu kalau memang kita ngundangnya teman-teman kita, teman kantor atau teman apa, itu sebaiknya nggak di rumah, jadi tetangga nggak ngelihat gitu ya. Artinya kan acara itu beda-beda gitu ya dalam konteks di sini. Jadi nggak ada menimbulkan pertanyaan, "Nggak apa ya kok rame banget tapi tetangga nggak diundang." Padahal itu memang acara sekolah misalnya seperti itu kan nggak tahu ya, atau arisan apa kan sekarang banyak banget ya acara itu ya Allah, angkatan dari TK sampai kuliah itu juga ada gitu ya. Jadi nggak karuan gitu grup tuh. Yang penting kita harus tahulah adabnya sebagai seorang pengundang atau yang diundang. Nah, ini menolak ajakan suami, ajakan berulang-ulang ke arah nikahan pihak keluarga, bapak mertua yang berbeda keyakinan. Jadi gini. Nggak boleh marah ya Ustazah ya. Jadi kita nggak boleh kesal, nggak boleh kesal. Oh ya, jangan, Ustazah? jangan, Nah, ya. nggak boleh, Jadi nggak kita pernah. niatkan saja itu untuk sedekah kalau misalkan berlebih. Gitu ya. Karena Kan, kita udah, misalkan itu orangnya udah diteleponin gitu kan, pertama iya insya Allah, terus kita teleponin gitu, kenapa nggak datang, nggak teleponnya nggak diangkat Ustazah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Jangan baper, jangan baper. Jangan baper ya. Mesti pakai ilmu Ustazah ini kayaknya nih. Jadi gini ya, kita jadi sebagai orang muslimah, kembali lagi kita kan kajian dimanapun nggak pernah diajarkan tentang marah. Artinya apa? Nggak boleh kita marah, nggak boleh baperan, harus lapang dada gitu ya, sabar, ikhlas, selalu ceria gitu. Pasti akan ketemu kayak gitu-gitu itu, biar aja nggak apa-apa. Ngapain juga ngurusin yang gitu-gitu, masih banyak yang perlu diurus. Mending kita ngapal hadis banyak-banyaknya, enak kan? Gitu. Jadi kalau sudah seperti itu enak, bahagia terus jadinya. Tapi kalau satu masalah jadi pikir, jangan-jangan saya ada apa ya? Tahu-tahu dia nggak datang, macem gitu ya. Nah itu akan nanti apa ya? Ya ngerusui hati kita gitu, janganlah nanti jadi sakit gitu, nggak usah. Selanjutnya tadi menolak ajakan suami. Jadi Rasulullah saja gitu ya, ketika diundang non Muslim aja datang, kenapa kita nggak datang? Datang aja, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau itulah balik lagi kepada tadi dakwah kita ya, syiar kita. Jadi orang itu akan melihat Islam itu kepada orang Muslimnya, ya nggak sih? Yang dilihat itu yang terdekat, yang sering ketemu. Misalnya nih saudaranya, temannya suami atau keluarga suami. Nah, ketika kita nggak pernah datang,
terus apa ya, nggak menghormati mereka. Itu yang dijelek-jelekan apanya? Mesti nggak orangnya, tapi agamanya kadangan ya. Kok kayak gitu ya gitu loh. Nah itu sering kita fanatik yang nggak jelas atau nggak tahu sebab, malah menjadikan agama kita itu kadang-kadang apa ya, ya kadang malah terhina. Nah kadang malah kebalikan orang berpikir, wah ini apa ya, misalnya nih penghinaan kok saya diundang ke acara mereka. Kan mereka niatnya menghormati kita dan kita nggak boleh juga suuzon pada mereka gitu. Tergantung sikap kita kan. Nah, kita datang, kita apa bisa menjaga diri kita, bertawadhu dan mereka melihat akhlak kita, biar mereka selalu dengan Islam gitu. Seperti itu kalau saya seperti itu. Memang kalau dalam hal ini kan beda-beda pandangan ya, macam-macam lah orang-orang apa ya, memaknainya gitu ya. Jadi tergantung kepada kita. Yang nggak boleh itu kita apa, kita ya itu tadi istilahnya kita ekstrim terus apa nggak mau fanatik, nggak memandang sebelah mata, nggak mau menyapa tetangga kita yang non muslim seperti itu. Kalau saya sih alhamdulillah istilahnya mereka salut banget dengan Islam, terus mereka menghargai kami gitu, karena ya kita menghargai mereka kan, kalau kita menghargai mereka kan juga mereka akan menghargai Islam gitu. Nah makanya sering kita sampaikan berulang-ulang, Rasulullah itu akhlaknya luar biasa, syiarnya luar biasa. Jadi yang membuat orang non Islam tertarik dengan Islam itu karena melihat Rasul gitu, melihat akhlaknya, bukan karena nasab Rasul, bukan karena kekayaannya, tapi akhlaknya itu. Nah, kalau kita aja ekstrim kayak gitu, terus siapa yang mendakwahkan nanti setelah itu? Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, satu pertanyaan, kalau yang undang saudara non-muslim di acara Natalan, nah ini lagi beda ya, kalau Natalan beda. Jadi ini masih terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat dari para ulama. Jadi banyak hal gitu ya. Gimana ya cara menjelaskannya? Soalnya apa ya? Yang penting jangan salah persepsi ada. Jangan kita gini. Kita punya prinsip ya, memang sebagai seorang muslim. Kalau sekedar undangan walimah, undangan apa? Undangan syukuran apa-apa gitu kita datang aja. Tapi kalau Natalan gitu nggak usah juga gitu. Kita kalau saya sih ini pribadi saya, meskipun ada yang bilang nggak masalah gitu, karena ini adalah masih khilafiyah, masih terjadi banyak perbedaan pendapat. Karena nanti kalau kita datang itu ya ada hadisnya Rasul, kalau kita datang di acaranya itu kemaksiatan, kita nggak boleh datang karena apa? Apalagi Natal yang kesyirikan gitu. Jadi kita seakan-akan setuju dengan perbuatan mereka gitu. Jadi kita menyetujui kan berarti kita bagian dari mereka ya. Jangan ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti itu. Apalagi kemarin ya, seperti bab-bab apa ya? Bab Valentine atau apa. Nah, itu kalau kita ikut merayakan atau apa berarti kita setuju dengan tindakan mereka dan kita bagian dari mereka ya. Jangan. Kita kan seorang muslim ya. Yang saya sampaikan tadi adalah undangan-undangan yang apa ya? Yang apa ya, sebatas dia syukuran atau walimah atau apa gitu yang menjadi kewajiban kita sebagai tetangga. Tapi kalau sudah perayaan hari besar, keyakinan mereka enggak harus kita datang, bahkan jangan kita datang. Tadi di rumah Bapak itu jauh sampai 6 jam menginap. Oh gitu. Nah, ini. Jadi kalau bisa kita jelaskan kepada suami baik-baik dan bisa menerima enggak apa-apa. Tapi kadang juga ada suami itu yang kecewa banget kita nggak bisa datang gitu. Nah itu jangan sampai kita mengecewakan suami. Sebenarnya kalau perjalanan jauh mau berapa jam pun kalau kita sama suami kan aman aja. Nah masalah apa ya, ya itu ya kendalanya kalau masalah ada makan terus kita tahu ada babi anjing, nah itu memang menghindarinya itu pasti susah itu nanti. Nah itu tergantung pada kita sih. Kalau zaman sekarang kan
nggak sesusah itu ya sebenarnya ya. Mungkin kita hadiri aja kalau ada acara memang kumpul keluarga sekedarnya. Tapi kalau ingin yang notabene di situ sudah jelas ada babi dan anjing ya jangan gitu. Kita hindarilah, kita jelaskan juga pada suami bagaimana cara kita menjelaskannya dengan bijaksana sehingga nggak mengecewakan dia, sama-sama bisa jalan seperti itu. Ini teman saya, non muslim setiap Natal datang karena diajak suaminya. Kalau teman nggak mau datang bisa marah dulu. Kan kita taat pada suami itu diwajibkan taat pada ketaatannya. Jadi artinya apa? Kita mengikuti perintah suami itu kalau diajak untuk taat. Tapi kalau diajak untuk satu kemaksiatan, nah itu kan satu kemaksiatan juga. Ya, ngapain juga? Kayak kita nggak punya kerjaan gitu. Apalagi kalau kita menghadiri Natal kan setuju dengan sikap mereka, dengan kemusyrikan mereka gitu ya. Berarti itu kan sudah nggak ngajak lagi kepada ketaatan. Itu nggak dosa bagi kita. Meskipun suami marah gitu. Seperti itu. Jadi Allah tahu kok gitu. Kalau kita diajak kepada kebaikan, kita harus taat wajib. Tapi kalau ngajaknya itu kepada kemaksiatan atau yang nggak diridhoi Allah ya, Allah tahu gitu. Bisa dipahami ya. Seru sekali nih, kapan diundang ke Jepang ini? Iya ya Ustazah ya jauh. Saya yang diundang Ustazah ke Lombok Ustazah. Semoga bisa ketemu dengan saudara-saudara di sana ya. Kan nggak tahu kita kapan. Amin, amin Ustazah. Ke Lombok. Amin, amin ya. Kalau nggak janjian dah, janjian di Mekah gitu. Ya, Masya bareng-bareng. Allah, Masya Allah. Amin, amin Ustazah. Amin. Amin ya Allah. Sudah malam, bagaimana? Sudah tidak ada pertanyaan, sahabat semua, Fitri ya? Ditutup aja, Ustazah juga sudah malam banget kayaknya. 21, Ustazah udah jam 2 ya? Ya, Ustazah udah jam 10 malam. 12 menit. Jam 10 lebih 12 menit. Itu ada satu Ustazah menarik kayaknya yang ada puasa Daud itu loh. Iya, berarti. Oh iya, masih ada Ustazah. Kalau ada undangan tapi pas kita waktu puasa Daud sebaiknya bagaimana? Tetap puasa atau bagaimana? Ya. Kalau Tadi tetap kan sudah puasa, cara jawabnya sudah gimana? diterangkan tadi ya. Oh, Jadi puasa Daud itu termasuk puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah itu boleh memilih, boleh berbuka, boleh diteruskan. Kalau dia sekiranya itu tidak mengecewakan yang mengundang dan dia tahulah kalau kita sudah istiqomah puasa, itu berarti kita mendoakan aja bantuan rumah. Mungkin cara ngomongnya kali Ustazah minta dikasih tahu. Gak enak gitu ya, nggak apa-apa ya, mohon maaf gitu ya. Kalau biasanya kan kalau undangan walimahnya itu kan ditawari iya gitu aja, tapi nah orangnya nggak tahu kita makan atau enggak kan. Tapi kalau bertamu itu beda, pasti ketahuan gitu. Nggak mungkin sih orang yang ngawal kita terus nyuruh makan gitu kan, enggak. Pokoknya iya aja iya gitu kan. Nah, artinya itu kan orangnya juga nggak tahu kita puasa, jadi kita lanjutkan. Tapi kalau orangnya itu berkali-kali ketemu, kayaknya dari tadi nggak makan deh, iya aja gitu. Ini mohon maaf kita lagi puasa gitu. Nah itu jadi kita mendoakan aja, disuruh sama Rasul kita mendoakan dan sohibul bait atau yang mengundang atau tuan rumah. Kalau memang kita menghormati mereka takut mengecewakan ya kita berbuka, enggak apa-apa, dikasih keringanan gitu. Saya ingat Ustazah, ingat almarhum papa saya sama mama saya Ustazah. Kan pernah diundang sama saya punya manajer gitu, tapi manajer itu non muslim gitu kan. Nah, beliau disuguhkan minuman, disuguhkan makanan. Orang tua saya nggak ada mau nyentuh sedikit pun. Malah beliau beli di warung. Saya bilang kenapa? Enggak apa-apa, bilang gitu. Kok nggak diminum gitu? Kalau saya kan kurang tahu ya gitu kan. Beliau nggak mau, kata bilang gitu. Udah kenyang, kata bilang. Dia bilang begitu, nggak mau, kata bilang gitu. Tapi
Pas keluar dari itu kan udah ya terima kasih gitu ya sudah ini. Terus pulang keluar cari minum aus. Kenapa nggak minum? Enggak. Tapi beliau nggak ada ngomong apa-apa, nggak ngomong istilahnya menjelekkan manajer saya, nggak ngejelekin, nggak. Udah kenyang cuman begitu doang. Kenapa? Nggak apa-apa. Malah udah keluar dari gerbangnya, pintu gerbangnya, cari warung. Aus. Ya mungkin ragu-ragu ya, mungkin ragu-ragu karena non muslim tadi kan gitu. Jadi jaga gitu ya, berhati-hati mungkin. Enggak apa sih sebenarnya seperti itu kan. Yang penting ya istilahnya kita itu enggak mengecewakan yang undang saja sebenarnya itu. Tapi kalau masalah makanan atau minuman ya biasanya kalau tergantung kalau kita di rumahnya lihat saya di Jawa begitu ya, bertetanggahan dengan orang Nasrani, bahkan ada orang Muslim tapi dia pelihara anjing kayak gitu. Kadang kita juga mikir itu dia kali, ada anjingnya itu dia Ustazah. Karena kita mikir 1000 kali nanti masaknya gimana, itunya najisnya gimana gitu. Jadi kadang-kadang kita memang menjaga gitu. Jadinya ya, tapi ya sikap kita jangan itu banget gitu, jangan menampakkan banget, biasa aja gitu. Kalau saya sih begitu, kadang-kadang ragu-ragu juga mau minum apa enggak karena dia sudah positif, sudah yakin itu kan ada anjingnya gitu. Itu yang bikin kita ragu lah untuk memakan atau meminumnya. Tapi kalau misalnya undangannya di gedung atau apa kan beda, itu sudah beda. Ya alhamdulillah sudah bersih-bersih. Jazakallahu khairan Ustazah. Ya karena kajian kita selesai, kita cukupkan sampai di sini dan waktunya juga sudah menunjukkan jam 21:17 dan di tempat Ustazah juga udah jam 22:17. Jadi terima kasih Ustazah materi yang sudah diberikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Bisa hidup kita sehari-hari. Apabila kita diundang berarti kita wajib menghadirinya karena hukumnya wajib, maka kita harus menghadiri kalau tidak ada uzur. Walaupun ada uzur, kita harus sampaikan ke yang memberikan undangan kalau kita ada uzurnya. Inilah acara kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mulai dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majlis. Ustazah berdoa dulu, Ustazahnya berdoa. Tutup dengan doa. Ustazahnya berdoa dulu. Hai Ustazah silakan untuk Mbak Fitrinya semangat soalnya tokonya mau ditutup. Kayaknya belum tutup. Baik, sama-sama kita berdoa. Alhamdulillah ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Ayo semangat latihannya untuk berpuasa, semangat latihannya memperbanyak baca Al-Quran karena sebentar lagi bulan Ramadan. Jadi biar kita terbiasa besok untuk menghadapi atau beramal di bulan Ramadan. Jadi sekarang latihannya tadi ya nggak sempat kita bahas-bahas, insya Allah. Semoga ada kesempatan lagi nanti diberikan Allah waktu yang berkah, kita bisa bersilaturahim, kita bisa belajar lagi. Dan Allah memberikan kita umur yang panjang, yang berkah sampai kita di bulan Ramadan insyaallah. Semoga pertemuan malam ini di majelis yang penuh berkah ini membawa berkah dan manfaat. Mari kita sama-sama doa, semoga apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah majelis ilmu ini, dan semoga kita dijadikan muslimah yang lebih baik lagi, diridhoi oleh Allah, segala permasalahan kita dipermudah oleh Allah dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis siqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يسر لنا أمورنا حسن مقاصدنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة وتوفنا مسلمين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب استجب دعوتنا ببركة هذا مجلس العلم يا رب استجب دعوتنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Cari hadiah. Ya, Jazakillahu khairan Ustazah. Wa iyyakum, Masya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin semuanya. Jazakumullah khairan kasiran Ustazah. Selamat beristirahat.